Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom, selamat Advent. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan Khotbah Minggu Advent keempat, tanggal 19 Desember 2021, diambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-16, dan bahan bacaan diambil dari Roma 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13 dengan tema Allah beserta kita. Saudara-saudari, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami seperti pengalaman saya ini. Hari itu saya merasa sangat lelah. Seperti biasanya, setiap minggu pagi saya akan berbenah untuk memulai pelayanan ke desa yang lumayan agak jauh. Di tengah jalan, tahu-tahu ban sepeda motor yang saya kendarai bocor. Terpaksa dituntun untuk mencari bengkel tempel ban. Cukup lumayan jauh, saudaraku, dan saya berkeringat. Puji Tuhan, tepat waktu dapat memimpin ibadah minggu dan lanjut acara baptisan kudus. Habis ibadah, diadakanlah makan bersama, dan itu hingga sore harinya. Saat pulang, sudah terlihat ada awan gelap di atas. Dan memang benar, di tengah jalan hujan deras turun. Dan baru agak malam sampai di rumah. Setelah makan malam, langsung tertidur karena lelahnya. Sekitar tengah malam, saudaraku, saya terbangun dan ambil Alkitab dan membaca Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam perenungan saya, firman Tuhan ini menanyakan beberapa hal kepada saya. Yang pertama, tadi pagi ketika hari begitu cerah, adakah Tuhan bersamamu? Saya merenung dan menjawab, ada Tuhan. Kemudian pertanyaan kedua, ketika ban sepedamu bocor dan engkau menuntunnya, apakah Tuhan bersamamu dan memberi kekuatan? Saya merenung, benar Tuhan, saya dapat merasakannya. Pertanyaan berikut, ketika engkau memimpin ibadah dan acara baptisan kudus, apakah Tuhan hadir dan memberkati? Saya juga merenung, benar Tuhan, Tuhan memberkati ibadah dan baptisan kudus itu. Pertanyaan yang berikut, saat hujan deras dan dalam gelap gulita, apakah Tuhan menyertai dan melindungi engkau? Saya kembali merenung dan saya menjawab, benar Tuhan, engkau menuntun dan memelihara saya hingga sampai di rumah. Dengan tersenyum dan tenang, penuh damai, saya kembali tertidur pulas. Tuhan memang hadir beserta kita, baik dalam gelap, hujan badai, dalam terang, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Saudara-saudaraku, sahabatku terkasih
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Minggu ini kita memasuki masa Advent terakhir, Advent keempat. Pada Advent pertama, kita telah diajak untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Di Advent kedua, kita diajak mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan hati yang bertobat. Dan pada Advent ketiga, kita telah diajak menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, gembira, karena Ia ada di antara kita. Dan saudaraku, pada minggu Advent keempat ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengimani bahwa saat kita menunggu kedatangannya, walau ada kesulitan, tantangan, penderitaan, dalam suka dan duka, dalam segala keadaan, bahwa Allah beserta kita. Immanuel. Penekanan bahwa Allah beserta kita, Immanuel, menunjukkan bahwa kita adalah umatnya yang sangat-sangat beruntung. Karena penyertaannya tidak terbatas oleh tempat dan keadaan. Bisa saja, saudaraku, sahabat terkasih, teman, orang tua, dan orang-orang sekitar kita telah meninggalkan kita. Tetapi karena kita adalah anaknya, umatnya yang dikasihinya, firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Untuk itu saudaraku, mari kita simak firman Tuhan yang begitu indah ini, yang pasti menyegarkan dan mensukakan hati kita menyambut Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Yang pertama saudaraku, jangan mengabaikan firman Tuhan. Hidup manusia tidak lepas dari berbagai pergumulan, masalah, dan ketakutan. Itulah yang dialami Raja Ahaz dan juga bangsa Yehuda. Dia dan rakyat Yehuda sangat-sangat ketakutan mendengar rencana invasi dari Israel Utara dan juga Raja Aram. Itu kita bisa baca Yesaya 7 ayat 1 dan 2. Maka Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk memberitahukan hal itu kepada Ahaz, Raja Yehuda, bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka untuk melindungi dari serangan musuh, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 7 ayat 3-7. Dan untuk meneguhkan dan agar Raja Ahaz tidak takut, ayat berikut ini dimulai dengan perkataan, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Saudaraku, maksud dari perkataan ini adalah untuk meyakinkan dan menobatkan keturunan Daud itu dengan menawarkan kepadanya suatu tanda dari Tuhan Allah. Hal ini menjadi tawaran pertolongan Tuhan yang sangat luas kepada Ahaz. Namun, ia menolak secara munafik dengan mengatakan bahwa ia tidak mau mencobai Tuhan. Padahal, jawaban Ahaz ini sebenarnya hanyalah lip service saja. Sebab Ahaz sudah berencana meminta pertolongan Asyur yang merupakan kerajaan adikuasa pada zaman itu. Ahaz lebih percaya dan mengandalkan kekuatan manusia daripada Tuhan. Dia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau mendengar dan mengimani firman Tuhan. Tetapi saudaraku, Yesaya sekali lagi menyapa Ahaz sebagai keluarga Daud. Bisa kita baca dalam ayat 13.
bukan hanya sebagai pribadi yang berdiri sendiri dia disapa sekarang, tetapi sebagai keturunan Daud. Dan kita tahu, saudaraku, dan Ahaz juga pasti tahu sebagai keturunan Daud, bahwa Daud sangat terkenal dekat dengan Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tetapi sekali lagi Ahaz tidak mau percaya dan bahkan mengabaikan firman Tuhan, sehingga dengan keras Yesayas berkata, "Belum cukupkah kamu melelahkan orang hingga kamu melelahkan Allahku juga?" Saudaraku, mengabaikan firman Tuhan tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, apalagi bagi seorang raja, bagi seorang pemimpin atau kepala keluarga. Rakyat dan kaum keluarga juga pasti akan ikut merasakan dampak hukuman yang akan Tuhan timpakan. Itulah yang terjadi dengan Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda. Yesayas menubuatkan bahwa mereka akan hidup sengsara, berbagai bencana akan datang menimpa mereka silih berganti. Asyur dan Mesir akan menginvasi Yehuda. Itu bisa kita baca dalam Yesayas 7 ayat 17 sampai ayat 25. Saudaraku, hal itu sudah terjadi akibat mereka tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus, harus kita akui, kita juga, jika kita mau jujur, ada banyak firman Tuhan yang ditanggapi dengan sangat dingin oleh orang Kristen. Ada pula yang menanggapi dengan sikap biasa saja, karena merasa sudah tahu sebelumnya. Dan bagi orang berdosa, pasti mengabaikan firman Tuhan dan hanya menjadikannya sebagai ide saja atau alternatif yang baik dan mengandung ajaran moral yang tinggi. Sehingga mereka tetap tidak mau tahu apa kata firman Tuhan. Mereka tetap mengandalkan pikiran, kekuatan mereka, dan mengandalkan manusia yang mereka anggap kuat, pintar, dan hebat. Persis seperti Ahaz. Saudaraku, mengingat dampaknya yang sangat merugikan kita dan sangat mengerikan, jangan pernah meniru kelakuan mereka. Mari dengarkan firman Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala kehidupanmu. Karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, saudaraku, Immanuel, Allah beserta kita. Sayang sekali, Ahaz sudah menutup hatinya. Ia tidak akan mengubah keputusannya untuk tetap meminta pertolongan kepada Asyur. Karena itu, Tuhan memberikan tanda meskipun Ahaz tidak memintanya. Pemberian tanda ini merupakan sebuah demonstrasi kasih Allah kepada manusia dan menunjukkan bahwa Allah tidak tergantung kepada manusia buta seperti Ahaz. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 14. Immanuel, saudaraku, Allah beserta kita. 700 tahun kemudian, kita tahu bahwa nubuat ini terwujud. Di kandang domba Betlehem, lahirlah Yesus dari rahim seorang perawan bernama Maria. Pada waktu itu, baik Yusuf dan Maria, kita tahu mereka penuh kerendahan hati menerima dan mengaminkan firman Tuhan yang mereka dengar dari malaikat Tuhan. Dialah Immanuel itu. Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Ia hadir untuk membebaskan manusia dari rasa ketakutan
akan kematian akibat dosa dan dari maut, dan juga dari berbagai ketakutan yang terjadi di dunia ini. Ia beserta kita setiap saat dan pasti memberkati kita juga setiap saat. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sikap Raja Ahas ini bisa saja merupakan cerminan sikap orang Kristen yang tidak percaya kepada Allah saat ini, atau sedang ragu-ragu dengan firman Tuhan. Apalagi saat berhadapan dengan masalah yang menuntut keputusan segera. Karena uang sekolah anak lah, karena kontrak rumah yang habis, karena sakit parah, dan lain sebagainya. Akhirnya kita lebih tergiur dengan mencari alternatif lain dan mengabaikan firman Tuhan. Mereka lebih mengandalkan jalan pemikiran dan kekuatannya, atau mengandalkan manusia yang mempunyai kuasa dan kelihatannya mampu. Untuk itu saudaraku, bersyukurlah karena ada Yusuf dan Maria, teladan yang sangat indah bagi kita yang percaya, yakni mau mendengarkan suara Tuhan dan juga taat kepada suara Tuhan. Bagi keluarga sederhana ini, Immanuel, Allah beserta kita, sungguh-sungguh nyata. Teladanilah saudaraku mereka. Jangan pernah ragu dengan firman Tuhan. Anda pasti disertai Allah karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Memang walau ada kebebasan memilih mau mengabaikan seperti Ahas atau taat seperti Yusuf dan Maria, tetapi firman Tuhan hari ini, pilihlah Immanuel. Pilihlah firman Allah karena Allah beserta kita. Yang ketiga, saudaraku, makna Immanuel bagi umat Tuhan. Sewaktu Tuhan memberikan tanda kepada Raja Ahas, ini dimaksudkan sebagai tanda kepada raja bahwa Yehuda akan diberikan penangguhan dari serangan oleh Israel Utara dan Raja Aram. Dan nama itu simbolik bahwa Tuhan akan menunjukkan kehadirannya melalui pembebasan umatnya. Kemudian nama itu adalah nubuatan kelahiran Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Tentu ada banyak makna dan aplikasinya dalam hidup kita. Namun pada kesempatan ini hanya beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, Dia adalah Immanuel, itu adalah benar-benar Allah, tetapi juga benar-benar manusia. Walau hidup kita tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah, tantangan, penderitaan, dan berbagai kesulitan, tetapi karena Yesus Sang Immanuel adalah sungguh-sungguh manusia, maka Dia dapat merasakan apapun keadaan kita. Maka saat menghadapi situasi apapun, bahkan sesulit apapun, ingatlah Immanuel. Karena apapun masalah dalam hidup kita, baik itu masalah pekerjaan, keuangan, anak-anak, bahkan masalah keluarga sekalipun, percayalah, kasih-Nya akan selalu menaungi anak-anaknya. Uluran kasih dan kebaikannya tak pernah habis dalam hidup kita. Ia akan membantu kita mengalahkan kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan kita. Percayalah. Kedua, saudaraku, Tuhan selalu hadir sehingga ada keberanian menghadapi segala sesuatunya. Sahabatku, jika Allah beserta kita, apa yang kita takutkan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur
aku. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 35, 38 sampai 39. Sungguh menghibur dan meneguhkan iman percaya kita. Yang ketiga, hadirnya Allah membuat kita pasti bersuka cita. Problema hidup bisa saja membuat kita patah semangat, terjadi kesedihan dan air mata. Sukacita menjadi sirna. Namun saudaraku, karena kita menyadari Immanuel, kita menjadi kuat, punya pengharapan yang sangat-sangat kuat bahwa Dia pasti menolong kita untuk mengatasinya pada waktunya. Kita pasti berkemenangan, dan itu membuat kita bersyukur dan pasti bersuka cita. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada Advent keempat ini kita sungguh bersuka cita karena kita sungguh meyakini akan kehadiran Allah, sebab Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Jangan seperti Ahaz, saudaraku, lebih meyakini kekuatan adik kuasa sehingga harus mengalami hukuman Tuhan dan berbagai kesulitan bersama dengan rakyatnya dan kaum keluarganya. Jadilah seperti Yusuf dan Maria yang sudi dan senang mendengarkan firman Tuhan serta mentaatinya dengan rendah hati. Akibatnya mereka mengalami penyertaan Tuhan dan berkat-Nya pasti melimpahi mereka. Mari saudaraku, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak ingin menjadi Tuhan yang jauh dari Anda. Dia ingin berada di tengah-tengah kita, bersama kita, di dalam kita, setiap saat dalam kehidupan kita, hari lepas sehari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.